warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah, NIM 20700119012, kelas pendidikan matematika A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai induksi matematika. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Pada materi induksi matematika ini, kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, prinsip induksi sederhana, dan poin yang kedua itu prinsip induksi yang dirampatkan. Untuk pendahuluannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu induksi matematika. Nah, proposisi ini menyatakan sifat atau pernyataan yang bernilai benar atau salah. Banyak sekali contoh ragam proposisi yang dapat kita temukan, antara lain proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Artinya apa? Di dalam kalimat tersebut terdapat besaran atau nilai yang menyatakan bilangan bulat. Jadi untuk membuktikan kebenaran proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat, di dalam matematika itu terdapat sebuah metode yang baku yang bernama induksi matematika. Nah, dengan induksi matematika ini, kita dapat membuktikan kebenaran proposisi yang menyangkut atau yang berkaitan dengan bilangan bulat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Di sini, contoh soalnya buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Misal kita ingin membuktikannya dengan berbagai macam nilai n. Kita mulai dengan n itu sama dengan 1. Untuk satu buah bilangan ganjil positif pertama, maka bilangan ganjilnya adalah 1. Nah, jumlah satu buah bilangan ini adalah 1 yang sama dengan 1 kuadrat. Ini jelas benar. Kemudian untuk n sama dengan 2. Berarti ada 2 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1 dan 3. Jumlah 1 dan 3 ini itu 4, yang sama dengan 2 kuadrat. Selanjutnya untuk n sama dengan 3. Berarti ada 3 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1, 3, dan 5. Yang jumlahnya itu sama dengan 9, yang sama dengan 3 kuadrat. Kemudian untuk n sama dengan 4. Berarti ada 4 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Yang jumlahnya itu sama dengan 16, yang sama dengan 4 pangkat 2. Nah, ini semua benar ya. Kemudian, berapa banyak nilai n yang dicoba untuk pembuktiannya? Nah, nilai n itu tak berhingga banyaknya. Namun, apakah harus dicoba semua? Jelas ini tidak mungkin. Maka dari itu, kita gunakan solusi pembuktian, yaitu induksi matematika. Selanjutnya, kita masuk ke poin pertama, yaitu prinsip induksi sederhana. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn ini benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa untuk bilangan bulat positif pertama, yaitu n sama dengan 1, P1 benar. Dan jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n besar sama dengan 1. Kedua langkah ini disebut prinsip induksi sederhana. Nah, kedua langkah ini akan kita gunakan untuk membuktikan kebenaran proposisi yang kita nyatakan dengan Pn. Nah, dari kedua langkah yang tadi ini, langkah yang pertama ini disebut basis induksi. Kemudian langkah yang kedua ini disebut dengan langkah induksi. Basis induksi artinya kita menunjukkan bahwa proposisi tersebut benar untuk bilangan bulat positif pertama. Nah, bilangan bulat positif pertama adalah 1, yaitu n sama dengan 1.
Jadi kita harus menunjukkan bahwa proposisi P benar untuk N sama dengan 1, yaitu P1 benar. Dan yang kedua ini, langkah induksi itu berbentuk implikasi, yaitu jika maka. Dalam langkah induksi ini terdapat asumsi atau andaian yang dianggap benar. Nah, asumsi ini dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah ini benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Di sini buktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan di sini Pn menyatakan proposisi bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk deret seperti ini, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah sampai dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan menggunakan dua langkah induksi, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Pada langkah basis induksi, kita harus menunjukkan bahwa proposisi Pn ini benar untuk N sama dengan 1, yaitu basis bilangan bulat positif pertama. Untuk N sama dengan 1, berarti deretnya hanya sampai 1 saja. 1, kemudian di sini nilai N-nya itu kita ganti dengan 1. Berarti 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 2 itu sama dengan 1 dikali 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi P1 benar. Kemudian langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Di sini kita misalkan Pn benar, yaitu asumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai tambah N itu sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 adalah benar. Ini adalah hipotesis induksi yang kita gunakan. Karena dalam langkah induksi itu ada langkah yang menyatakan jika Pn benar, maka Pn plus 1 benar. Maka kita harus membuktikan atau memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu deret yang ini kita tambah dengan satu suku lagi, yaitu N plus 1, sehingga deretnya menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah N plus 1. Nah, otomatis di sini rumus yang di sebelah kanan akan berubah. Kalau di sini deretnya cuma sampai N, itu sama dengan N plus 1 tambah N dikali N plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk yang di sini deretnya sampai N plus 1, maka untuk nilai N ini kita ganti dengan N plus 1. Sehingga didapatkan N plus 1 dikali N tambah 1, yaitu N plus 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, inilah yang akan kita buktikan. Proposisi inilah yang akan kita buktikan selanjutnya. Untuk membuktikan bahwa Pn plus 1 benar, maka kita harus menunjukkan bahwa deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah N plus 1 itu hasilnya sama dengan N plus 1 dikali N plus 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita lakukan manipulasi aljabar. Deret yang ini kita pecah menjadi dua bagian. Bagian pertama yang ini yang dalam kurung, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan N. Kemudian bagian yang kedua yaitu ini N plus 1. Nah, menurut hipotesis induksi yang kita asumsikan tadi benar bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N itu adalah N dikali N plus 1 per 2. Nah, yang ini
proposisi yang kita asumsikan tadi. Nah ini ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N itu sama dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Jadi di sini deret yang ini kita ganti dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2 ditambah N plus 1. Nah, di sini kan ada dua suku yang sama, yaitu N plus 1 dan N plus 1. Ini kita bisa keluarkan, sehingga menjadi N plus 1 dikali N per 2 ditambah 1. Ini kalau kita kalikan, hasilnya akan sama seperti yang ini. Ya. Kemudian, kita samakan penyebut N per 2 ditambah 1, yaitu N per 2 ditambah 2 per 2, hasilnya N per 2 ditambah 2. Di sini kita bisa juga manipulasi N tambah 2 per 2 menjadi N tambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Ini hasilnya sama saja. Jadi terbukti ya bahwa deret yang ini sama dengan yang ini. Hasilnya adalah ini. Jadi terbukti bahwa pada langkah basis induksi dan langkah induksinya itu telah dibuktikan benar. Maka dari itu terbuktilah bahwa untuk semua bilangan bulat positif N itu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah N itu hasilnya adalah sama dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, poin yang kedua yaitu prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi sederhana yang kita bahas tadi itu hanya bisa dipakai untuk N besar sama dengan 1. Jadi basisnya selalu kita mulai dari N sama dengan 1. Nah, kita dapat melakukan generalisasi atau melakukan perampatan, sehingga prinsip induksi tadi dapat dipakai untuk sembarang N besar sama dengan 0. Jadi N0-nya itu tidak selalu sama dengan 1. Itu artinya kita dapat menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, pada prinsip induksi yang dirampatkan itu berbunyi misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat N besar sama dengan 0. Jadi untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan pada langkah basis P0 benar dan langkah induksinya jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N besar sama dengan N0. Jadi kalau kita mengganti N0-nya ini sama dengan 1, maka prinsip induksi ini akan kembali menjadi prinsip induksi sederhana. Namun kalau kita mau membuat N0-nya ini sembarang nilai yang tidak harus sama dengan 1, maka inilah yang kita sebut dengan prinsip induksi yang dirampatkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini untuk semua N besar sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3. Yang pertama kita lakukan basis induksi. Langkah pertama yaitu basis induksi. Basis ini dimulai dari N sama dengan 1 karena di sini dikatakan N besar sama dengan 1. Jadi untuk N sama dengan 1, ini kita substitusikan N-nya sama dengan 1, berarti 1 pangkat 3 ditambah 2N yaitu 2 kali 1, ini sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah kelipatan 3, jadi basis induksi ini atau P1 ini itu benar. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Di sini kita misalkan Pn benar, yaitu proposisi N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3. Ini adalah hipotesis yang kita gunakan. Kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu kita substitusikan untuk nilai N-nya itu kita ganti dengan N plus 1. Berarti N plus 1 pangkat 3 ditambah 2N yaitu 2 dikali N plus 1 adalah kelipatan 3. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut.
N plus 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali N plus 1 sama dengan ini kita jabarkan yang N plus 1 pangkat 3 sehingga didapatkan hasil N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali N 2N ditambah 2 kali 1 2. Nah kemudian N pangkat 3 ini kita kelompokkan dengan 2N sehingga menjadi N pangkat 3 ditambah 2N ditambah 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 ditambah 2 3. Nah ini 3-nya kita bisa keluarkan sehingga menjadi N pangkat 3 ditambah 2N ditambah 3 dikali N pangkat 2 ditambah N ditambah 1. Nah perhatikan dua penjumlahan ini. Untuk N pangkat 3 ditambah 2N, menurut hipotesis induksi, ini adalah kelipatan 3. Kemudian yang ini yang 3 dikali N pangkat 2 ditambah N ditambah 1, ini pasti merupakan kelipatan 3 karena ini semua bilangan yang dikali dengan 3. Yang pastinya ini merupakan bilangan kelipatan 3. Berarti N pangkat 3 ditambah 2N ditambah 3 dikali N kuadrat ditambah N ditambah 1 adalah jumlah dua buah bilangan kelipatan 3. Sehingga penjumlahannya juga merupakan kelipatan 3. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa Pn plus 1 itu juga merupakan kelipatan 3. Karena langkah basis dan langkah induksi sudah diperlihatkan benar, maka terbuktilah bahwa untuk semua N besar sama dengan 1, N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3. Mungkin ini yang sempat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.